Setiap orang mendambakan komunikasi yang baik. Namun, tidak semua orang menyadari bahwa cara mereka berkomunikasi cenderung melukai orang lain. Komunikasi yang saling melukai perlu dipulihkan. Pemulihan itu dimulai dari hati seseorang, sebab apa yang keluar dari mulut kita keluar dari perbendaharaan hati kita. Raka mulai terjun ke dunia pelayanan yang begitu kompleks. Setelah ia hidup di asrama seminari. Hidup selama 4 tahun di seminari rasanya sudah cukup membuatnya menjadi hamba Tuhan yang mantap memimpin jemaat di gereja. Ia tidak sabar untuk mentransformasi gereja dengan mempraktikkan teori pengetahuan selama di seminari. Selamat bergabung ya Mas Raka. Saya yakin kalau Kompas sudah mempunyai gambaran tentang pelayanan di sebuah gereja. Nah, di gereja yaitu melayani berbagai macam orang dengan berbagai banyak latar belakang yang berbeda. Lalu di gereja juga kita sebagai hamba Tuhan harus mengarahkan mereka dalam kehidupan rohani mereka bersama Tuhan. Nah, di gereja kita harus menyimbangkan antara pelayanan di atas mimbar dan juga di bawah mimbar. Kalau di atas mimbar, kita itu pelayanan mengenai liturgos, khotbah, main musik, dan lain-lain. Kalau di bawah mimbar, itu menyapu, mengepel, mengunjungi rumah jemaat, dan sebagainya. Nah, saya yakin Mas Raka pasti kuat dan juga Tuhan pasti menguatkan Mas Raka dalam pelayanan di gereja. Baik Pak, terima kasih untuk sharing atas pengalamannya ya Pak. Ya, sama-sama Mas Raka. Lausu, bentar. Lausu, aku mau ngomong bentar, Lausu. Lausu tahu gak, Lausu? Tadi tuh Lausu tuh sebenarnya main jelek kali loh, Lausu. Kalau aku jujur ya, Lausu. Lausu nih bisa main nggak? Tadi Lausu tuh udah jelek, ini chord-chordnya jelek, terus abis itu Lausu nyanyi juga fals, Lausu. Jadi kayaknya Lausu nggak cocok deh main untuk di gereja, apalagi ngiringi untuk jemaat. Lausu ini kan udah Lausu, berarti mencontohkan yang baik loh Lausu. Lausu sih mendingan gak usah main lah di gereja lah Lausu. Makasih ya Lausu, tapi ya gimana ya, udahlah. Inilah Lausu. Makasih ya masukannya. Iya Lausu.
sebagai umat Tuhan, kita sebagai ciptaan Tuhan, yang dimana kita punya kelebihan, kekurangan, baiknya kita menggunakannya itu bukan sebagai untuk menindas orang. Contohnya, ketika kita melihat ada sama kita atau ada teman kita yang tidak memiliki kelebihan seperti yang kita punya, jangan kita menjatuhkan mereka. Janganlah kita menghina mereka karena mereka tidak bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan kelebihan yang kita miliki. Baiklah kita sebagai ciptaan Tuhan yang dimana kita ini sebagai tubuh Kristus, kita bisa melengkapi, kita harus bisa yang namanya membangun satu dengan yang lain. Tidak hanya itu saja, Bapak Ibu. Kita sebagai umat Tuhan, kita juga harus dimana kita bisa menjaga lidah kita, yang dimana kita tahu bahwa lidah kita ini emang kecil, tidak bertulang. Tapi ketika kita berbicara kepada sama kita, apalagi suatu hal yang menyakitkan, maka itu akan menimbulkan suatu perkara yang besar. Baik itu antara relasi kita dengan jemaat kita, relasi kita dengan sama kita, ataupun relasi kita dengan keluarga kita. Lose, gini aku mau ngomong bentar. Jadi maksud khotbah Lose mau itu apa? Tadi kok aku dengarnya Lose kayak nyindir orang. Kemarin kan aku ngelihat ada masalah kan sama Bu Kristi tadi kemarin maksudnya. Nah, tapi kok tadi khotbahnya kok malah nyindir dia. Kenapa, Pak? Gini loh, wes kalau emang khotbahnya gunanya untuk nyindir orang, mendingan gak usah lanjut khotbah lagi dah. Percuma itu kuliah mau S1, S2, S3 kalau kuliah cuma untuk nyindir orang, Mas. Mendingan coba dipikir daripada sampai nanti jadi pendeta malah itu mendingan gak usah jadi pendeta, Mas. Ya. Oke, dipikirin mana lo? Makasih ya, Pak. Ya. So, Mas. Nggih. Wis, Pak. Ora apa-apa, ya. Memang jemaat ini ku kadang-kadang lambene turah kabeh kok. Yo toh. Sampeyan lek dikritik ngono ya wis ora apa-apa. Yang penting awakmu kudu koreksi diri ya, Pak ya. Masukan apa ae sing kaya ngono trimon ya. Nggih evaluasi diri ra apa-apa. Ya, terima wae ya, Pak ya. Nggih. Semangat ya, Pak ya. Misi. Piye Mas Raka pelayanannya? Aman-aman toh? Aman, Pak. Jadi begini Mas, saya sebenarnya memutuskan untuk cuti sementara. Jadi ya saya percaya sampean untuk sampean kelola pelayanan-pelayanan sampai nanti saya cuti. Karena saya percaya nanti sampean bisa melakukan tugas-tugas dengan baik. Ya, Siapa? bimbingan yo jemaat yang apik. Mereka adalah domba-domba yang perlu diarahkan. Iya, Pak. Masyarakat harus kuat dan berani. Siap. Wah, Halo, Mas Ra. Ya semua. Ini loh ada kopi, ada gorengan, silahkan diminum. Ini Pak. iya mah. Ayo silakan. Waduh, Ya, makasih ya mah. ya sama-sama Pak. Ayo, monggo dimakan gorengannya. Aduh, iya, mati. Duduk ke sini loh, biar tambah dekat. Aduh, ayo duduk mendekat sini. Jadi istri saya suka buat gorengan-gorengan begini. Piye, enak?
Enak Pak gorengannya Pak? Aduh, itu sudah saya nikmati nih. Kayaknya langsung nggak cocok deh main untuk di gereja, apalagi ngiringin untuk jemaat. Langsung kan udah Lause, berarti mencontohkan yang baik loh Lause. Lause sih mendingan nggak usah main lah di gereja lah Lause. Makasih ya Lause, tapi ya gimana ya? Udahlah, udah Lause. Kenapa kamu? Diam, Nak. Ibu ingin kalian seperti ini, Nak. Kamu cerita sama ibu, Nak. Ayo, bingung kalau kamu seperti ini, kamu terus nangis sama ibu. Cerita sama ibu kalau kamu nanti terus cerita apa-apa. Ya. Dengan anak ibu ini. Anakku ini beberapa hari ini rasa dia tuh nangis terus teriak-teriak terus pandangannya itu kosong. Saya nggak tahu kenapa dia terus saya tanya dia diam aja nggak mau cerita. Gimana ini rasa saya tuh bingung kenapa ini anak ini. Coba ibu duduk sampingnya dia Pak. Bu. Iya Pak. Bu, itu Iya. dosa. Bu, itu dosa. Itu akan sama dosa. Iya Pak, tenang deh. Tenang, Bu. Iya Pak. Aku Setan yang dalam Nirma, keluar setan dari Nirma. Nirma kendalikan Nirma, lawan Nirma, lawan setan Nirma. Ingat ada Yesus Nirma. Setan keluar kau dari tubuh Nirma. Nirma sadar Nirma, dalam nama Tuhan Yesus. Nirma sadar Nirma, Nirma sadar, Nirma sadar Nirma, tenang Nirma, tenang.
saya mau bertanya, sejak kapan sih Nirma mengalami peristiwa macam ini? Nirma itu kan setiap hari itu bekerja lah, pulangnya itu selalu larut malam. Nah, mungkin ya kalau dia pulang larut malam itu sama tetangga itu diomongin yang macam-macam. Mungkin dia itu bilangin kalau dia itu kerja yang gak bener gitu loh Lause. Nah, memang anaknya memang pekerja keras, sering lembur gitu. Nah, anak saya tuh diam aja, gak mau ngomong apa-apa loh lah. Aku gak bingung ta. Nah, tiap hari mulai tekok kerja dia itu masuk kamar diam, gak pernah cerita. Tak takoni apa nduk. Dia itu meneng ae lho Lause. Lah katene gak kerja lah piye lho to. Ya piye Lause, lah kayak kebutuhan sehari-hari iki ya apa. Wong dia iki tak sekolah nang dukur-dukur lho. Masa dia gak sekolah gak iso kerja ngono. Lah kan bingung to, areke kerja bengi diomongi tangga koyo ngene, ngarang areke malah depresi koyo ngene iki. Tak takoni meneng ae, aku pengen anakku iki cerita apa masalahe. Tapi mulai teko kerja dhek iku mlebu kamar diam ngono pirang-pirang dina iki pemane pirang-pirang dina iki lo nangis. Tak takoni meneng ae, aku lak bingung to Lause. Selama ini Nirma ada pernah cerita nggak tentang pergumulannya dia, tentang permasalahannya dia, apapun itu yang mungkin yang selama dia di luar dia kayak sudah mengalami gangguan, pernah nggak dia cerita sama ibu? Ada iku tertutup lho Lause. Masa ya mulai dhek iki wis kerja gak tahu cerita apa-apa, mungkin dhek iku ya wegah mbebani orang tuane lek ya. Dhek iku meneng ae karo aku. Gak tahu cerita apa-apa, pokoknya mulai kerja menang ngono, masuk kamar diem, tak takoni wis mangan apa durung nduk, ya meneng ae. Ya wis ngono ku meneng-meneng ora nangis. Lah iki pirang dino lho, semingguan lek wis nangis, saiki piye kok? Aku lak bingung to Lause, ya apa iki? Ya kalau gitu sih ya kita berharap aja untuk kedepannya supaya Nirma lekas pulih dan dia juga dapat menjadi Nirma yang seperti biasa, yang ceria, gembira. Kita berharap untuk kedepannya. Ketok ini anaknya orang kerasukan setan, Pak. Ini depresi berat anak ibu itu. Mangro ceritani mulai bengi dirasani tonggo begini kayak ngono Pak. Ini duduk setanan anak ini. Tapi depresi berat ini. Ngono Pak sudah. Mungkin koyo ngomong dulu, aku bingung Lause piye iki, ya apa solusine? Piye Lause? Nantilah kita cari cara buat menangani Nirma ya. Ibu tenang aja, ibu gak usah khawatir, kita serahkan semuanya kepada Tuhan ya. Ngono ya Pak ya. Iya. Ngono ya Bu ya. Ya wis aku yang nyuwun tolong sampeyan tengah-tengahne ya Lause. Oke Bu, mari kita berdoa ya buat kebaikannya Nirma ke depannya ya. Ayo kita doa. Oke Pak. Bapak surga, pada hari kami bersyukur kepada Engkau Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul dan dapat bertemu juga dengan keluarga Nirma Tuhan, di mana pada hari ini kami juga berdoa untuk anakmu Nirma Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami gangguan depresi Tuhan. Kiranya apa yang menjamah dia Tuhan, kiranya juga memulihkan dia Tuhan, agar Nirma dan menjadi suatu pribadi yang ceria, menjadi pribadi yang penuh dengan sukacita Tuhan seperti biasanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan untuk keluarga kecil ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Amin. Amin. Terima kasih ya Lause telah mendoakan kami ya Mas. Terima kasih. Ibu. Kayaknya Lause nggak cocok deh main untuk di gereja, apalagi ngiringin untuk jemaat. Lause ini kan udah Lause, berarti mencontohkan yang baik loh Lause. Lause sih mendingan nggak usah main lah di gereja lah Lause. Wes, kalau emang khotbah yang gunanya untuk injil orang,
Mendingan gak usah lanjut khotbah lagi dah. Percuma itu kuliah mau S1, S2, S3 kalau kuliah cuma Siapa? Siapa ya? Lause Raka. Silakan masuk, Lause. Aduh, ada tamu. Silakan, Lause. Silakan. Ini Lause, silakan. Ya, Lause, kita duduk, Lause. Jadi begini Bu, saya ingin bicara mengenai sesuatu, terutama mengenai perasaan saya Ibu, yang dimana pada saat itu Ibu mengkritik saya mengenai pelayanan saya yang jelek ketika saya bermain gitar. Jujur ketika Ibu berkata seperti itu, saya merasa sakit hati Ibu, dan akhirnya saya merasa seperti kepikiran hingga sampai sekarang. Lause nih kayak mana ya Lause? Lause tau lah aku nih asalnya dari mana Lause. Tentu pasti loh. Nggak cuma aku doang Lause. Banyak orang yang kayak aku ini pasti bicara kayak gini. Amang. Gini Lause, sebenarnya itu aku nggak mau menjelekkan Lause. Aku tuh ada niatan baik ngomong ke Lause. Apa yang terjadi, apa yang kurang Lause. Ya, saya minta maaf ya Lause kalau memang menyakiti hati Lause. Sekali lagi saya minta maaf ya Lause ya. Ya, semoga atas kejadian ini mungkin Ibu bisa berhati-hati ketika ingin mengkritik orang lain. Iya Lause. Ya, maaf ya Lause. Ya, maaf Lause. terima kasih ya. Iya Lause. Salam rahayu dumateng para pamirsa. Wawuh tegesipun hubungan ingkang sampun pulih saking perkawis ingkang dipun lampahi wonten ing sadroning kauripan. Dados pulih menika tegesipun sepindah malih pulih utawi sampun hanglampahi rekonsiliasi diri. Nuwun. Hitungannya Pak Esa. Hitungannya. Ya Lause, biar dia tenang. Ya apa? Kita doakan buat dia ya. Hitungannya Pak, hitungannya. Ayo. Setan yang dalam Nirma. Keluar setan dari Nirma. Nirma kendalikan Nirma. Tahan lawan Nirma. Lawan setan Nirma. Ingat ada Yesus Nirma. Setan keluar kau dari tubuh Nirma. Nirma sadar Nirma. Dalam nama Tuhan Yesus. Nirma sadar Nirma. Nirma sadar. Nirma sadar Nirma. Tenang Nirma tenang. Tenang Nirma. Tenang Nirma tenang. Setan keluar dari tubuh Nirma.
nama Tuhan Yesus.